Bismillahirrahmanirrahim. Siksa bagi orang yang meninggalkan salat. Di dalam kubur, kelak bagi yang meninggalkan salat 5 waktu, akan muncul seekor ular yang bernama Sujaul Aqra. Ia akan berkata kepada si mayit dengan suaranya bagai halilintar. Tapi jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memukulmu sebab meninggalkan salat dari subuh hingga zuhur, kemudian dari zuhur hingga asar, dari asar ke maghrib, dan dari maghrib ke isya hingga subuh. Ya, dipukul dari waktu subuh hingga naik matahari, kemudian dipukul dan dibenturkan hingga terjungkal ke perut bumi karena meninggalkan salat zuhur, kemudian dipukul lagi karena meninggalkan salat asar. Begitulah seterusnya dari asar ke maghrib, dari maghrib ke waktu isya hingga ke waktu subuh lagi. Demikianlah seterusnya siksaan oleh Sujaul Aqra hingga hari kiamat. Di dalam neraka jahanam terdapat wadi atau lembah yang di dalamnya terdapat ular-ular berukuran sebesar tengkuk unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Kerjanya tiada lain kecuali menggigit orang-orang yang tidak mengerjakan salat semasa hidup mereka. Perisai ular itu juga menggelagak di badan mereka selama 70 tahun sehingga hancur seluruh daging badan mereka. Kemudian tumbuh kembali pulih, lalu digigit lagi, dan begitulah seterusnya. Bahaya bagi orang yang meninggalkan salat. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat fardu 5 waktu di waktu subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun hitungan akhirat, sedangkan 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia atau 60.000 tahun siksa. Meninggalkan salat zuhur, dosanya sama seperti membunuh 1000 orang muslimin. Meninggalkan sholat asar, dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Meninggalkan sholat maghrib, dosa seperti berzina dengan ibu bapak sendiri. Meninggalkan sholat isya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersuruh kepada mereka, hai orang-orang yang meninggalkan salat isya, bahwa aku tidak lagi ridho engkau tinggal di bumiku dan menggunakan nikmat-nikmatku. Segala yang digunakan dan dikerjakan adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu kepada kejahatan, maka tetaplah mereka jatuh ke dalam satu telaga api neraka. Surat Maryam ayat 59. Kehinaan bagi orang yang meninggalkan salat di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan berkat dari usaha dan rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nur orang-orang mukmin daripada wajahnya. Ia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman. Ketika sakaratul maut, ruh dicabut dalam keadaan yang sangat haus. Dia akan merasa ajab pedih ketika ruh dicabut keluar. Dia akan mati buruk, su'ul khotimah. Orang yang meninggalkan salat ketika di alam barzah, ia akan merasa susah untuk menjawab terhadap pertanyaan serta menerima hukuman dari malaikat Munkar dan Nakir yang sangat menakutkan. Kuburnya akan menjadi sangat gelap. Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang-tulang rusuknya berkumpul seperti jari bertemu jari. Siksa oleh binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lipan. Malaikat Jibril alaihissalam telah menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Muhammad, tidaklah diterima orang yang meninggalkan salat, yaitu puasanya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, dan amal baiknya. Orang yang meninggalkan salat akan diturunkan kepadanya tiap-tiap hari dan malam 1000 laknat dan 1000 murka. Begitu juga para malaikat di langit ketujuh akan melaknatnya. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan salat tidak akan mendapatkan syafaatmu dan ia tidak tergolong dari umatmu. Tidak boleh diziarahi ketika ia sakit, tidak boleh mengiringi jenazahnya, tidak boleh beri salam padanya, tidak boleh makan minum dengannya, tidak boleh bersahabat dengannya, tidak boleh duduk besertanya, tidak ada agama baginya, tidak ada kepercayaan baginya, tidak ada baginya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan ia dikumpulkan bersama dengan orang-orang munafikin pada lapisan neraka yang paling bawah, diajab dengan amat dahsyat. Sabda Nabi Muhammad SAW, perjanjian, perbedaan di antara kita, orang Islam dengan mereka, orang kafir, ialah salat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya ia telah menjadi seorang kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wahai saudaraku umat Islam, mari kita merenung sejenak tentang ancaman azab bagi yang meninggalkan salat fardu. Apa guna kita hidup di dunia, sekalipun berlimpah harta, jika kita termasuk golongan orang-orang yang kafir meninggalkan salat? Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menjadi kafir dengan nyata. Orang-orang yang meninggalkan salat, ia wajib menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan salat tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, karena mereka telah menjadi kafir, dan orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang meninggalkan salat bukan sekadar gertakan belaka. Sungguh ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbukti kelak di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari siksa kubur. Haramkanlah neraka atas dasar kami, kedua orang tua kami, dan semua orang muslimin muslimah. Wallahu a'lam bishawab.